Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Aurelia dari kelas Manajemen D dengan NIM 4521012082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Karim SE MSI. Pada bab pertama, kita membahas tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Seorang manajemen harus mengetahui dan memahami sejarah perkembangan ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi politik, karena kehidupan perusahaan dipengaruhi oleh ketiga dimensi ekonomi tersebut. Seorang manajemen harus memahami dan menghayati situasi di pasar, di mana di dalamnya terdapat daya beli konsumen dan persaingan semakin tajam. Pada bab ini akan dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan konsep ekonomi manajerial, yaitu sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial yang merupakan pembahasan yang penting sebagai awal memahami dan mempelajari ekonomi manajerial. Yang kedua ada konsep ekonomi manajerial. Ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan atau kebutuhan dan keinginan hidupnya. Pengertian sehari-hari ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia melalui kegiatan investasi, produksi, dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen dan produsen melalui mekanisme transaksi atau pertukaran di mana masing-masing pihak mendapat kepuasan. Maka, ilmu ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kajian, yaitu yang pertama, ekonomi makro, yaitu membahas ekonomi nasional suatu negara, dan yang kedua, ekonomi mikro, yaitu membahas ekonomi suatu perusahaan. Selanjutnya, manajerial adalah kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik. Secara konsep, manajerial berarti bagaimana membuat keputusan atau proses dan menjalankan implementasi suatu kegiatan untuk mencapai kajian tujuan tertentu. Yang ketiga ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Untuk memahami konsep-konsep ekonomi manajerial secara lebih jelas, kita bisa melihat dari hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu-ilmu pengambilan keputusan, dan cabang-cabang lain yang berkaitan dengan proses pengembalian keputusan manajerial. Yang keempat ada hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu ekonomi tradisional. Teori ekonomi mikro dititik beratkan pada konsumen, perusahaan-perusahaan, dan industri-industri secara individual. Ekonomi makro dititik beratkan pada agregasi dari unit-unit ekonomi, terutama perekonomian nasional. Cabang-cabang tradisional ekonomi pertanian, yang pertama perbandingan sistem ekonomi, yang kedua ekonometrika, yang ketiga ekonomi pembangunan, yang keempat organisasi industri, yang kelima uang dan bank, dan yang keenam ekonomi perkotaan dan regional. Selanjutnya penekanan. Ekonomi normatif ditetapkan kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat perspektif, yaitu menetapkan aturan-aturan untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Ekonomi positif ditekankan kepada deskripsi, yaitu menjelaskan bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi bekerja apa adanya tanpa memperhatikan bagaimana segoyangnya kekuatan-kekuatan tersebut bekerja. Selanjutnya yang kelima, hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu-ilmu pengembalian keputusan. Ilmu ekonomi memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis masalah-masalah pengembalian keputusan manajerial. Seperti halnya ilmu ekonomi, ilmu-ilmu pengembalian keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam pembentukan model-model dalam mengambil keputusan, menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif, dan mengevaluasikan hasil-hasil yang diperoleh dari modal-model tersebut. Yang keenam ada hubungan ekonomi manajerial dengan administrasi bisnis. Pertama,
Ekonomi manajerial sebagai mata kuliah alat atau tool course yang mencakup teori, metode-metode, dan teknik-teknik analisis ekonomis yang selanjutnya digunakan dalam cabang-cabang fungsional. Kedua, ekonomi manajerial sebagai mata kuliah pemadu yang menggabungkan berbagai cabang fungsional dan tidak hanya menunjukkan bagaimana tujuan perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang terakhir ada teori perusahaan, suatu cara yang sangat bermanfaat untuk memulai mempelajari ekonomi manajerial adalah teori perilaku perusahaan yang akan digunakan dalam analisis proses pembuatan keputusan manajerial. Menurut Suparmoko, pada mulanya teori perusahaan menganggap bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba jangka pendek. Namun berdasarkan pengamatan, ternyata banyak perusahaan yang mengorbankan laba jangka pendek demi mencapai laba jangka panjang. Untuk memahami teori perilaku dari perusahaan maupun peranan dari perusahaan dalam suatu perekonomian bebas, terlebih dahulu kita harus memahami sifat laba. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 tentang optimisasi ekonomi. Jadi, pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa hakikatnya ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi serta peralatan ilmu pengembalian keputusan dalam mencapai tujuan organisasi dengan metode yang paling efektif dan efisien. Berdasarkan pada sudut pandang ekonomi manajerial, terminologi optimalisasi ekonomi adalah maksimalisasi output dan minimalisasi input. Optimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau optimalisasi diartikan sebagai pengoptimalan, yaitu proses, cara, pembuatan untuk menghasilkan yang paling baru. Hubungan ekonomi bisa dijelaskan dalam berbagai bentuk, antara lain model persamaan, tabel, dan grafik di mana hubungan yang dijelaskan secara sederhana cukup hanya menggunakan tabel atau grafik atau keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ilustrasi di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa penerimaan total perusahaan dan komoditas yang dijual dapat dijelaskan menggunakan persamaan, tabel, dan grafik. Selanjutnya ada optimasi multivarian terkendala, yaitu maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk pencapaian optimisasi tanpa terkendala. Yang pertama, optimasi terkendala dengan substitusi masalah. Optimasi terkendala dapat dipecahkan mula-mula dengan memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang kedua, optimasi terkendala dengan metode ini dipergunakan apabila dengan mempergunakan satu variabel keputusan sebagai fungsi eksplisit variabel yang lain, teknik substitusi untuk memecahkan masalah optimisasi terkendala. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 tentang fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Pada bab ini dijelaskan tentang sebuah konsep dari teori dan praktik empiris yang terkait dengan permintaan dan penawaran pasar. Jadi, salah satu pengembangan dari ilmu ekonomi tersebut adalah ekonomi manajerial. Menurut definisi ekonomi manajerial adalah penggunaan prinsip analisis ekonomi dalam membuat sebuah keputusan bisnis yang dapat membuat penggunaan yang baik dari suatu sumber daya yang dimiliki. Secara definisi, permintaan akan suatu barang atau jasa adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen ingin dan mampu membeli pada tingkat harga tertentu. Sementara itu, kurva permintaan adalah kurva atau grafik yang menunjukkan suatu referensi dari permintaan akan suatu barang. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminati dengan tingkat harga, fungsi permintaan definisi,
fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang tersebut. Pendekatan matematis digunakan untuk melakukan analisis terhadap suatu perilaku hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta atau dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan akan barang tersebut. Definisi permintaan akan suatu barang atau jasa adalah jumlah barang atau jasa yang konsumennya ingin dan mampu membeli pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 tentang analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga dan pendapatan. Elastisitas permintaan dapat diartikan sampai di mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat-akibat dari perubahan faktor-faktor penentu permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan adalah yang pertama, elastisitas titik adalah elastisitas harga permintaan yang diukur pada satu titik kurva permintaan. Yang kedua, permintaan elastis adalah permintaan yang koefisien elastis permintaan sama dengan lebih dari satu. Permintaan elastis kalau perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Elastisitas harga silang yaitu sebuah perhitungan dari seberapa banyak kuantitas yang diminta dari suatu barang untuk merespon sebuah perubahan harga barang lain sebagai persentase perubahan dalam kuantitas yang diminta dari suatu jenis barang Y dibagi dengan persentase perubahan harga barang X. Selanjutnya, elastisitas pendapatan yaitu perubahan dalam permintaan sebagai dampak dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya, apabila karena pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20% karena elastisitas pendapatan yaitu 20% atau 10% sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 tentang penaksiran fungsi permintaan. Sebelum membahas persoalan ini, terlebih dahulu kita bedakan pengertian antara penaksiran dan perakiraan permintaan. Penaksiran permintaan merupakan proses untuk menemukan nilai dari koefisien fungsi permintaan akan suatu produk pada masa kini. Sedangkan perakiraan permintaan merupakan proses penemuan nilai-nilai permintaan pada periode waktu yang akan datang. Nilai-nilai masa kini dibutuhkan untuk mengevaluasikan optimalitas penentuan harga sekarang dan kebijakan promosi dan untuk membuat keputusan sehari-hari. Yang pertama ada penaksiran permintaan, yang kedua ada survei konsumen, yang ketiga ada metode statistik, yang keempat pengumpulan data metode statistik, yang kelima jenis-jenis data. Di sini jenis-jenis data terbagi menjadi 2, yaitu data time series dan yang kedua data cross section. Yang keenam sumber-sumber data dan yang ketujuh penyajian data. Selanjutnya kita masuk pada bab 6 tentang perilaku konsumen. Jadi, perilaku konsumen merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika ingin mengembangkan suatu bisnis. Hal ini disebabkan karena perilaku konsumen akan mempengaruhi strategi perusahaan dalam menjangkau konsumen dan melakukan produksi. Perilaku konsumen juga merupakan dasar dari konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, apakah membeli barang tersebut atau tidak, karena dipengaruhi oleh banyak faktor dalam keputusan pembelian. Konsumen akan mempertimbangkan harga, kualitas, manfaat, dan fungsi kegunaan dari produk tersebut. Selanjutnya, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Kolter dalam Sitorus adalah studi tentang perilaku individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, menyeleksi, membeli, menggunakan barang jasa, ide, gagasan,
atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen juga diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan keputusan pembelian, di mana untuk mendapatkan produk, barang maupun jasa, konsumen akan melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Jenis perilaku konsumen. Pada umumnya, jenis perilaku konsumen terdiri dari dua, yaitu yang bersifat rasional dan irasional, di mana kedua hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jenis rasional merupakan tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek pemikiran atau pertimbangan yang logis. Berikut ini ciri-ciri dari perilaku rasional dalam perilaku konsumen, yaitu antara lain: yang pertama, konsumen akan memilih barang hanya berdasarkan pada kebutuhan saja, bukan keinginan semata. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan rasa puas dan penggunaan yang optimal. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang memiliki kualitas produk yang terjamin. Yang keempat, konsumen akan memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan finansial konsumen. Perilaku konsumen secara irasional merupakan perilaku konsumen yang terjadi tidak berdasarkan pikiran atau akal yang sehat. Konsumen membeli produk karena tertarik pada iklan, hanya membeli dan menggunakannya merek yang terkenal, membeli karena gengsi semata. Selanjutnya ada faktor penentu perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor pada saat proses pemilihan, pencarian informasi, dan penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Ada beberapa faktor penentu dalam perilaku konsumen, yaitu faktor budaya. Perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh faktor subkultural, budaya, status sosial, atau kelas sosial. Subkultural, setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda meliputi kebangsaan, ras, agama, dan wilayah geografis. Budaya merupakan bagian dari setiap perusahaan dan penyebab orang memutuskan pembelian kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki kelas sosial yang ditentukan oleh pendapatan, kekayaan, pekerjaan, dan pendidikan. Faktor kepribadian. Faktor pribadi merupakan faktor awal seseorang dalam melakukan pemilihan, di mana faktor ini terdapat minat dan pendapat konsumen terhadap produk. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan bentuk dari persepsi dan sikap konsumen terhadap informasi produk yang diterima, seperti motivasi, persepsi, keyakinan, sikap, dan pembelajaran. Faktor sosial. Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan. Menurut Nofri dan Hafifah, ada 3 golongan kelas sosial, seperti golongan atas atau pengusaha kaya dan pejabat tinggi, golongan menengah atau kelas karyawan atau pekerja, dan golongan bawah atau pekerja buruh, pegawai, dan pegawai rendah. Dan yang terakhir, kita masuk pada bab ke-7 tentang pengertian produksi. Fungsi produksi adalah suatu bagian fungsi yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Bagian produksi dalam menjalankan tugasnya tidaklah sendirian, akan tetapi bersama-sama dengan bagian lain seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, serta bagian akuntansi. Oleh karena itu, haruslah diadakan koordinasi kerja agar semua bagian dapat berjalan seiring dan seirama dan dapat dihindarkan benturan kepentingan antara bagian dalam perusahaan. Tugas utama dari bagian produksi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan secara umum adalah berusaha mencapai biaya produksi yang rendah, mutu produk yang tinggi, anggapan yang cepat atas permintaan,
dan fleksibilitas untuk membuat berbagai barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Selanjutnya, faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan produksi terhadap suatu barang dan jasa. Berikut penjelasan faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam adalah semua keyakinan yang ada di alam semesta digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor produksi modal adalah faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Dan yang keempat, faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan individu mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, mempelajari prinsip produksi menggunakan fungsi produksi dengan satu faktor produksi variabel atau analisis kegiatan produksi dalam jangka pendek adalah: yang pertama, dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi variabel, dan yang kedua, dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi tetap, dan yang terakhir, faktor produksi dapat dikombinasikan dalam berbagai macam proporsi untuk menghasilkan barang sejumlah tertentu.